berbagai generasi. Asesmen dapat disisikan menjadi 5 kategori. 5 kategori utama. Yang pertama ada diagnostik, evaluatif, dan yang terakhir ada tujuan pengembangan dari beberapa tujuan tersebut. Tujuan diagnostik bertujuan untuk mengidentifikasi kemampuan awal, kekuatan, kelemahan kebutuhan individu di pekerjaan. Menurut Widoyoko di tahun 2022, tujuan ini membantu dalam menyusun strategi yang sesuai dengan kondisi individu dan memastikan bahwa setiap orang mendapatkan dukungan yang dibutuhkan. Yang kedua, ada tujuan formatif, bertujuan untuk memberikan umpan balik secara berkala selama proses berlangsung agar individu dapat melakukan perbaikan dan meningkatkan kemampuan mereka. Haryanto dan Sari tahun 2021 menekankan bahwa tujuan ini sangat penting untuk mendukung pembelajaran mandiri dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan pekerjaan. Yang ketiga ada tujuan sumatif, bertujuan untuk menilai pencapaian akhir setelah suatu periode pembelajaran atau pekerjaan selesai. Seperti yang dijelaskan oleh Supriyatna tahun 2023, tujuan ini digunakan untuk pengambilan keputusan seperti kelulusan, promosi, atau penghargaan. Tetapi harus diimbangi dengan asesmen formatif agar tidak menimbulkan tekanan berlebihan pada individu. Terus yang keempat ada tujuan evaluatif, bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program, kebijakan, atau intervensi yang telah diterapkan. Zainuddin tahun 2022 menjelaskan bahwa tujuan ini penting untuk meningkatkan kualitas sistem secara keseluruhan dan memastikan bahwa sumber daya yang digunakan bermanfaat dan manfaat yang optimal. Terus yang terakhir ada tujuan pengembangan, bertujuan untuk mengidentifikasi potensi individu dan menyusun rencana pengembangan kapasitas jangka panjang. Darmawan et al. Tahun 2025 menyatakan bahwa tujuan ini membantu dalam mengembangkan kemampuan abad ke-21 seperti kreativitas, kolaborasi, dan kemampuan berpikir kritis yang dibutuhkan dalam dunia yang terus berkembang. Sekian dari saya kembalikan. Saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya jenis-jenis asesmen dan prinsip-prinsip asesmen. Yang pertama, jenis-jenis asesmen. Jenis-jenis asesmen dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan waktu pelaksanaan dan berdasarkan bentuk. Yang pertama, berdasarkan waktu. Diagnostik dilakukan di awal pembelajaran untuk mengetahui kemampuan awal dan kebutuhan belajar siswa. Yang kedua, formatif dilakukan secara berkala selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik dan memperbaiki pembelajaran. Dan yang ketiga, sumatif dilakukan di akhir periode pembelajaran seperti akhir bab atau semester untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa. Kemudian berdasarkan bentuk, yang pertama tertulis, yaitu menggunakan soal-soal tertulis seperti pilihan ganda, uraian, atau esai. Kemudian yang kedua, lisan melalui tanya jawab langsung antara guru dan siswa. Yang ketiga, praktik meminta siswa untuk mendemonstrasikan keterampilan atau melakukan suatu tugas tertentu. Yang keempat, portofolio. Kumpulan hasil karya siswa menunjukkan perkembangan dan pencapaiannya dari waktu ke waktu. Untuk asesmen. Terakhir, autentik dirancang agar relevan dengan situasi kehidupan nyata dan mencerminkan kemampuan siswa secara bermakna. Kemudian selanjutnya prinsip-prinsip asesmen. Yang pertama, valid, yaitu mengukur apa yang seharusnya diukur dengan tepat. Kemudian yang kedua, reliable, memberikan hasil yang konsisten meskipun dilakukan pada waktu atau penilaian yang berbeda. Yang ketiga, objektif, penilaian dilakukan secara adil dan tidak dipengaruhi oleh bias subjektif penilai. Yang keempat, adil dan inklusif, tidak membedakan latar belakang siswa dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa untuk menunjukkan kemampuannya. Kemudian yang kelima, transparansi, kriteria dan prosedur penilaian jelas dan disampaikan kepada siswa sebelumnya. Yang keenam, bermakna, memberikan umpan balik yang berguna bagi guru maupun siswa untuk perbaikan proses pembelajaran. Dan yang terakhir, berkelanjutan. Asesmen dilakukan secara terencana dan berkesinambungan sebagai bagian tak terpisahkan dari pembelajaran. Saya kembalikan ke moderator. Untuk pemateri selanjutnya dipersilahkan.
Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan implementasi asesmen. Jadi, dalam asesmen, meskipun itu krusial untuk meningkatkan kualitas pendidikan, seringkali itu menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya di lapangan. Dan memahami tantangan ini sangat penting agar kita bisa merumuskan strategi yang tepat untuk mengatasinya. Nah, adapun tantangannya yaitu yang pertama, kurangnya pemahaman guru. Banyak guru, terutama yang terbiasa dengan metode penilaian tradisional, masih kurang memahami konsep, jenis, dan prinsip-prinsip asesmen modern, seperti asesmen berbasis kompetensi, asesmen formatif, atau asesmen autentik. Pemahaman yang terbatas ini dapat menyebabkan implementasi asesmen menjadi kurang efektif. Guru mungkin kesulitan dalam merancang instrumen asesmen yang valid dan reliabel, menganalisis data asesmen secara komprehensif, atau memberikan umpan balik ya konstruktif kepada peserta didik. Kemudian yang kedua, keterbatasan fasilitas. Implementasi asesmen, terutama asesmen yang lebih inovatif seperti asesmen digital atau asesmen praktik yang membutuhkan peralatan khusus, sering terhambat oleh keterbatasan fasilitas. Ini bisa meliputi ketiadaan atau kurangnya akses internet, perangkat teknologi, atau bisa dikenal dengan komputer atau tablet, ruang laboratorium, atau bahan ajar pendukung yang memadai. Kemudian yang ketiga, kesalahan analisis dana. Perencanaan dan alokasi dana untuk asesmen seringkali tidak tepat atau kurang memadai. Ini bisa terjadi karena kurangnya pemahaman tentang kebutuhan real assessment, perencanaan anggaran yang tergesa-gesa, atau prioritas yang keliru. Misalnya, dana lebih banyak dialokasikan untuk asesmen sumatif berskala besar daripada asesmen formatif yang berkelanjutan, padahal asesmen formatif lebih berperan dalam perbaikan proses belajar. Kemudian yang terakhir, tantangan itu umpan balik kurang optimal. Umpan balik itu adalah jantung dari asesmen formatif, namun seringkali proses pemberian umpan balik tidak berjalan optimal. Ini dikarenakan disebabkan oleh adanya beberapa faktor. Yang pertama, tidak spesifik. Umpan balik terlalu umum atau bisa dikenal dengan bagus atau kurang baik tanpa menjelaskan secara detail apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki. Kemudian yang kedua, tidak tepat waktu. Umpan balik diberikan terlalu lama setelah asesmen sehingga peserta didik sudah kehilangan konteks atau motivasi untuk melakukan perbaikan. Yang ketiga itu tidak memberikan arahan konkret. Umpan balik hanya menunjukkan kesalahan tanpa memberikan panduan langkah-langkah konkret bagaimana peserta didik bisa memperbaiki atau meningkatkan kinerjanya. Dan yang keempat, kurangnya keterampilan sebagai pendidik atau kurangnya keterampilan guru. Beberapa guru itu mungkin belum terampil dalam merumuskan umpan balik yang efektif dan membangun. Yang kelima, implikasinya mengenai tantangan umpan balik kurang optimal, itu peserta didik tidak dapat mendapatkan informasi yang cukup untuk memahami kekuatan dan kelemahan mereka sehingga proses perbaikan dan pembelajaran mandiri menjadi terhambat. Jadi dalam mengatasi tantangan-tantangan ini itu membutuhkan komitmen dari semua pihak, yaitu pemerintah, sekolah, guru, dan bahkan orang tua. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hambatan ini, kita dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk memastikan asesmen dapat diimplementasikan secara optimal demi tercapainya tujuan pendidikan yang berkualitas. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Baik, dipersilakan kepada pemateri selanjutnya untuk memaparkan materinya.
Baik, selanjutnya strategi untuk mengatasi tantangan implementasi. Yang pertama, peningkatan pelatihan dan pengembangan kompetensi. Pelaksanaan asesmen perlu diberikan pelatihan secara berkelanjutan tentang konsep, teknik, dan praktik terbaik dalam asesmen. Supriyatna 2023 menyarankan bahwa pelatihan harus tidak hanya teoritis tetapi juga praktis dengan memberikan kesempatan bagi peserta untuk menerapkan teknik asesmen yang dipelajari. Yang kedua, pemanfaatan teknologi yang sesuai. Teknologi dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas asesmen, tetapi harus digunakan dengan bijak dan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan pengguna. Zainuddin 2022 menjelaskan bahwa dalam penggunaan teknologi perlu diperhatikan aspek aksesibilitas, keamanan data, dan kemudahan penggunaan. Yang ketiga, penyusunan rencana asesmen yang jelas. Sebelum melakukan asesmen, perlu disusun rencana asesmen yang mencakup tujuan asesmen, jenis asesmen yang akan digunakan, kriteria penilaian, metode pengumpulan data, dan cara memanfaatkan hasil asesmen. Widoyoko 2002 menyatakan bahwa rencana asesmen yang jelas akan membantu memastikan bahwa asesmen dilakukan dengan terstruktur dan sesuai dengan tujuan. Yang keempat, pengembangan jaringan kolaborasi. Kolaborasi antara pelaksana asesmen dari berbagai institusi atau sektor dapat membantu berbagai pengalaman, pengetahuan, dan sumber daya. Kolaborasi antara sekolah, perguruan tinggi, dan dunia industri dapat menghasilkan asesmen yang lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Yang kelima, peningkatan kesadaran tentang pentingnya asesmen. Penting untuk meningkatkan kesadaran kepada semua pihak terkait tentang pentingnya asesmen yang baik. Meningkatkan kesadaran akan lebih mudah untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi dari semua pihak dalam proses asesmen. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, dipersilakan kepada pemateri terakhir untuk memaparkan materinya. Baik, saya akan membacakan contoh implementasi yang nyata. Nah, sektor pendidikan di SDNX Makassar di sekolah ini, asesmen tidak hanya dilakukan di akhir atau sumatif, tapi sejak awal atau diagnostik. Dan selama proses formatif, hasilnya sangat signifikan, di mana pemahaman atau capaian belajar siswa meningkat dari 65% ke 85%. Nah, ini membuktikan bahwa asesmen yang tepat bisa memperbaiki kualitas serapan materi. Nah, contoh yang kedua itu sektor bisnis atau perusahaan Y Makassar. Di dunia kerja, asesmen digunakan untuk memantau kinerja karyawan secara berkala. Dampaknya langsung terasa pada pelayanan. Nah, tingkat kepuasan pelanggan naik dari 75% ke 88%. Nah, di mana artinya karyawan yang dievaluasi dengan baik akan bekerja lebih optimal. Nah, contoh yang ketiga itu sektor kesehatan atau Puskesmas XZ Makassar. Di sini, asesmen kesehatan yang komprehensif membantu tenaga medis memantau kondisi pasien dengan lebih akurat. Nah, kita bisa melihat angka pasien yang kondisinya terkontrol meningkat dari 45% menjadi 70%. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab dengan 2 penanya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan raise hand. Dipersilahkan kepada Muhammad Hardiansyah untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi pertanyaan saya, bagaimana caranya mengukur efektivitas suatu asesmen? Itu saja, sekian. Selanjutnya kepada Nurul Astia untuk bertanya.
pesertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya tentang bagaimana, kan itu ada tadi bahwa asesmen formatif, kan asesmen formatif itu bukan Pak, maka tadi bertanya itu tentang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kan itu dalam mengajar Ki pasti kayak guru itu seringkali kayak fokus pada kognitifnya saja siswa. Jadi bagaimana itu strategi kalian kalau agar asesmen afektif sikap dini asesmennya nilai sikapnya itu tidak menjadi formalitas saja atau kayak nilai tambahan saja di rapor. Bagaimana strategi Anda itu saja. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas pertanyaannya. Sembari mencari jawaban dari pertanyaan teman-teman, dipersilahkan kepada moderator kelas A untuk menjawab pertanyaan. Nurul Askia akan dijawab oleh Resi Aulia. Baik, saya akan menjawab pertanyaan ya, di mana pertanyaannya tadi, bagaimana strategi kalian agar asesmen afektif atau sikap tidak menjadi sekedar formalitas atau kayak nilai tambahan saja di rapor. Asesmen afektif atau sikap seringkali menjadi formalitas karena tidak diimplementasikan dengan baik. Berikut ada beberapa cara untuk membuat asesmen afektif lebih bermakna. Yang pertama itu ada integrasikan dengan pembelajaran. Yang kedua, tentukan indikator yang jelas. Yang ketiga, gunakan berbagai metode asesmen. Yang keempat, libatkan siswa dalam proses asesmen. Yang kelima, berikan umpan balik yang konstruktif. Yang keenam, jangan hanya fokus pada nilai. Dan yang ketujuh, ada kolaborasi dengan orang tua dan guru lain. Agar nilai sikap tidak cuma jadi formalitas, kita bisa memberikan catatan anekdot atau kejadian nyata. Jangan cuma kasih nilai A atau B, tapi catat momen spesifik saat siswa menunjukkan sikap itu. Misal, jujur mengakui kesalahan saat ujian, kita berikan poin A. Terus yang kedua ada penilaian antar teman per asesmen. Biarkan siswa menilai sikap temannya dalam kelompok. Mereka biasanya lebih jujur tahu karakteristik asli temannya dibanding guru. Terus ajak siswa menilai sikap mereka sendiri. Ini bikin mereka sadar perilaku, bukan cuma takut pada nilai rapor. Terima kasih. Bagaimana Nurul Askia, apakah jawabannya diterima atau ada sanggahan? Ya baik, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya saya terima. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Muhammad Hardiansyah akan dijawab oleh Fatur. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Hardi tentang bagaimana mengukur efektivitas suatu asesmen. Nah, jadi mengukur efektivitas asesmen bukan hanya soal nilai siswa bagus atau tidak, tapi soal sejauh mana asesmen itu memberikan gambaran yang jujur dan bermanfaat. Nah, ada beberapa indikator singkatnya, yaitu yang pertama, validitas atau ketepatan, yaitu apakah soalnya benar-benar mengukur apa yang ingin diukur, contohnya seperti menilai keterampilan sepak bola dengan praktik, bukan sekedar tes tertulis. Kemudian yang kedua, reliabilitas atau konsistensi. Nah, jika tes diulang atau dinilai oleh guru, apakah hasilnya akan tetap sama atau stabil? Kemudian yang ketiga, objektivitas. Penilaiannya didasarkan pada rubrik yang jelas, bukan karena faktor suka atau tidak suka. Kemudian yang keempat, dampak belajar. Jadi apakah setelah asesmen siswa jadi tahu kelemahannya dan guru jadi tahu apa yang harus diperbaiki dalam mengajar. Kemudian yang terakhir, keadilan. Apakah semua siswa punya kesempatan yang sama untuk berhasil tanpa terhambat masalah teknis atau latar belakang sosial? Itu saja, saya kembalikan kepada moderator.
Bagaimana Saudara Muhammad Hardiansyah? Apakah jawabannya sudah diterima atau ada sanggahan? Terima kasih atas jawaban dari Fatur. Jawabannya saya terima. Terima kasih. Itulah tadi presentasi dari kami. Sebelum mengakhiri presentasi kami ini, izinkan saya membacakan kesimpulan. Jadi kesimpulannya, asesmen adalah proses penting dalam pendidikan yang mendukung meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengembangan kompetensi peserta didik secara menyeluruh. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.